Karena ifnani di sini merupakan mulhaq isim tasniyah atau kata yang menyerupai isim tasniyah. Kenapa disebut dengan mulhaq isim tasniyah? Karena lafaz tersebut merupakan lafaz yang menyerupai isim tasniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas kitab Safinatun Najah kembali, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada bab selanjutnya, yaitu bab tentang fardunya mandi. Yang mana pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi. Dan kali ini kita akan membahas tentang fardunya mandi itu sendiri. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul ghusli ifnani, an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari lafaz yang pertama, yaitu fa, ra, waw, dan dot. Jika dilihat dalam kamus, di sini didapat sebuah lafaz furudun. Lafaz furudun di sini merupakan bentuk jamak taksir dari lafaz mufradnya yang berupa fardun, yang artinya itu adalah kewajiban. Fardun bentuk jamak taksirnya itu adalah furudun, yang merupakan masdar. Masdar dari fi'il muta'addi farada yafridu, yang maknanya muradif dengan lafaz aujaba yujibu, yang artinya itu adalah kewajiban atau mewajibkan. Nah, furudun di sini dilihat dari jenisnya, merupakan jenis kalimat isim. Tahu dari mana kalau kalimat tersebut merupakan kalimat isim? Karena furudun di sini merupakan mudhof. Disebut mudhof karena pertama, bentuk sirotnya itu bukanlah fi'il. Pastinya kalau bukan merupakan fi'il pasti berupa isim. Nah, karena di sini isimnya tidak ada alnya atau alif lamnya di awal kalimatnya, sedangkan lafaz setelahnya itu adalah sebuah lafaz yang beral atau ada alnya, maka kemungkinan kedua lafaz di sini merupakan idhofah, artinya gabungan dari dua lafaz menjadi satu. Nah, tanda isimnya karena diidhofakan dengan lafaz yang ada alnya. Nah, tahu dari mana kalau lafaz furudun di sini merupakan sebuah mudhof ataupun susunan idhofah dari lafaz furudul ghusli? Karena yang pertama itu bentuk sirotnya itu adalah bukan merupakan fi'il. Kalau bukan merupakan fi'il pastinya berupa isim. Nah, isimnya di sini tanpa tanwin. Nah, tanda isimnya itu adalah karena dimudhofkan dengan lafaz setelahnya yang berupa kalimat isim, yaitu al-ghusli, dengan tanda al sebagai indikasi kalimat tersebut merupakan kalimat isim. Nah, yang kedua, ciri bahwasanya lafaz furudul ghusli di sini merupakan sebuah idhofah karena secara makna dilihat dari makna lafaz yang pertama yaitu furud, itu terdapat indikasi keterikatan makna pada lafaz yang kedua. Karena jika dimaknai satu lafaz itu saja maka lafaz tersebut membingungkan atau ambigu. Oleh sebab itu furudul ghusli ini merupakan sebuah idhofah, yang mana kata pertama itu disebut dengan mudhof. Syarat mudhof ini tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Oleh sebab itu dibaca furudu tanpa tanwin karena diidhofakan dengan lafaz setelahnya yaitu lafaz al-ghusli. Nah, furudul ghusli di sini kedudukannya menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Tahu dari mana kalau lafaz furudul ghusli di sini merupakan isim ma'rifat? Karena lafaz furudun diidhofakan dengan lafaz yang jenisnya itu adalah ma'rifat. Tanda ma'rifatnya itu dengan al, yaitu al-ghusli. Oleh sebab itu, secara otomatis, susunan idhofah furudul ghusli ini merupakan susunan isim ma'rifat. Nah, karena isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Di sini mubtada hukumnya rofa, tanda rofanya dengan menggunakan dhammah, yaitu furudul. Kenapa dengan dhammah? Karena furudu di sini merupakan jamak taksir. Jamak taksir, rofanya memakai dhammah. Tanpa tanwin karena diidhofakan dengan lafaz al-ghusli. Karena lafaz yang pertama dari idhofah itu disebut dengan mudhof, dan syarat mudhof ini tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Oleh sebab itu tanwinnya dibuang, yang asalnya itu adalah furudun, menjadi furudul. Al-ghusli jika dilihat dalam kamus itu merupakan masdar dari lafaz ghasala yaghsilu, yang artinya itu adalah mandi. Jika dibaca dhammah ghainnya maka itu berarti mandi atau membasuh ke seluruh badan. Sedangkan jika dibaca fathah maka itu artinya membasuh ataupun mencuci. Nah, karena dalam konteks kalimat di sini menerangkan tentang mandi besar maka ghainnya dibaca dhammah ghusli, yang artinya itu adalah mandi besar.
dari lafadz ghasala yaghsilu. Nah, al-ghusli di sini kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya jar. Tanda jarnya dengan menggunakan kasroh karena al-ghusli merupakan isim mufrad. Isim mufrad jarnya dengan menggunakan kasroh. Maka dapat lafadz furudul ghusli. Furud di sini artinya itu adalah kewajiban atau keharusan. Dalam istilah ilmu fikih, kewajiban ataupun keharusan itu diistilahkan dengan fardu. Oleh sebab itu bermakna fardu, karena di sini jamak taksir, maka fardunya itu banyak menjadi fardu. Al-ghusli di sini artinya adalah mandi wajib ataupun mandi besar. Maka artinya itu adalah adapun fardunya mandi wajib. Nah, potongan kalimat tersebut merupakan sebuah frase yang menjadi subjek dan masih ambigu karena tidak ada khobar ataupun predikat yang menjelaskan si subjek itu sendiri. Nah, makanya kita cari di mana letak predikat itu sendiri. Nah, biasanya predikat atau khobar itu terletak setelahnya. Dan kalimat atau kata yang pantas menjadi khobar ataupun predikat itu adalah kata yang pantas disandingi dengan makna itu ataupun adalah. Kita coba pada lafadz isnani. Isnani jika dilihat dalam kamus, ini merupakan adat atau bilangan, kata yang berjenis bilangan yang menunjukkan terhadap angka, yang artinya itu adalah 2. Kita cocokkan, apakah isnani ini pantas menjadi predikat ataupun khobar? Kita cocokkan dalam pencarian sebuah khobar atau predikat. Adapun fardunya mandi itu 2 atau itu ada 2. Cocok apa tidak? Dilihat dari rentetan atau kesesuaian dari sebuah makna, itu cocok menjadi predikat. Maka sudah didapat bahwasanya isnani di sini merupakan sebuah khobar atau predikat dari sebuah kalimat. Maka kita hukumi lafadz isnani di sini sebagai khobar dari mubtada furudul ghusli. Nah, khobar di sini hukumnya rofa. Tanda rofanya di sini dengan menggunakan alif nun. Kenapa dengan menggunakan alif nun? Karena isnani di sini merupakan mulhaq isim tasniyah atau kata yang menyerupai isim tasniyah. Kenapa disebut dengan mulhaq isim tasniyah? Karena lafadz tersebut merupakan lafadz yang menyerupai isim tasniyah atau kata yang bermakna dual, yaitu diakhiri dengan alif dan nun. Akan tetapi, lafadz tersebut tidak mempunyai mufradnya ataupun tidak mempunyai kata tunggalnya. Oleh sebab itu, lafadz isnani bukan merupakan isim tasniyah, melainkan mulhaqnya atau mulhaq dari isim tasniyah itu sendiri. Lafadz yang menyerupai isim tasniyah. Nah, mulhaq isim tasniyah perubahannya sama seperti isim tasniyah, yaitu dengan menggunakan huruf, yaitu huruf alif dan nun ketika rofa'nya, dan dengan menggunakan huruf ya dan nun ketika nasab dan jarnya. Nah, karena di sini kedudukan lafadz isnani menjadi khobar, maka hukumnya rofa. Rofa'nya dengan menggunakan alif karena lafadz isnani merupakan mulhaq isim tasniyah, yang mana mulhaq isim tasniyah atau musanna itu rofa'nya dengan menggunakan alif dan nun, yang maknanya itu adalah 2. Maka maknanya dari lafadz furudul ghusli isnani itu adalah adapun fardunya mandi wajib itu ada 2. Kita lanjut pada lafadz setelahnya, yaitu an-niyatu. An-niyatu jika dilihat dalam kamus, ini juga merupakan sebuah masdar dari lafadz nawa yanwi, yang artinya itu adalah qasada, yang berarti niat atau menyengajakan atau bermaksud. Nah, an-niyatu di sini kedudukannya menjadi apa? An-niyatu di sini kedudukannya menjadi badal ba'du min dari lafadz isnani. Karena lafadz an-niyatu di sini merupakan rincian ataupun bagian item dari lafadz isnani atau esensi dari adanya isnani itu sendiri. Istilah mudahnya, isi dari makna 2 yang terdapat pada bilangan isnani. Karena fardunya ghusli itu ada 2. Nah, isi dari 2 itu salah satunya itu adalah niat. Oleh sebab itu lafadz an-niyatu di sini kedudukannya menjadi badal ba'du min kul atau pengganti sebagian dari seluruh. Karena an-niyatu itu adalah sebagian, seluruhnya itu adalah an-niyatu wa ta'mimul badani. Nah, badal itu mahalnya sama seperti mahalnya isnani, yaitu mahal rofa. Kenapa? Karena badal itu merupakan salah satu dari kata tabi, yaitu kata yang ikut kepada lafadz sebelumnya, yaitu isnani yang menjadi mubdal minhunya.
Karena ifnani itu mahalnya itu adalah rofa karena menjadi khobar, maka an-niyatu di sini kedudukannya juga rofa karena menjadi badal atau pengganti dari lafaz ifnani. Nah, rofanya di sini dengan menggunakan dhammah. Kenapa dengan menggunakan dhammah? Karena an-niyatu di sini merupakan isim mufrad. Isim mufrad rofanya dengan menggunakan dhammah, yaitu an-niyatu. Disebut dengan isim mufrad karena secara makna dan secara lafaz itu tidak ada tanda-tanda tasniyah ataupun jamak yang terdapat pada lafaz tersebut, dan maknanya itu adalah niat. Maka didapat lafaz furudul ghusli ifnani an-niyatu. Adapun fardu-fardunya mandi wajib itu ada dua, yaitu niat. Lanjut kepada lafaz setelahnya itu wa. Waw di sini merupakan huruf athof. Huruf hukumnya mabni, yaitu mabni fathah. Wa sebagai huruf athof ini bermakna dan tugasnya itu adalah mengatofkan lafaz setelahnya dengan lafaz sebelumnya. Artinya menyamakan atau mengikutkan hukum lafaz setelah huruf athof tersebut dengan lafaz yang diatofkan, yaitu lafaz sebelumnya yang berupa an-niyatu yang dibaca rofa karena menjadi badal ba'du mingkul. Oleh sebab itu lafaz setelahnya harus dibaca rofa juga. Mana? Yaitu ta'mimul badani. Nah, dilihat dari ciri-ciri lafaznya, yaitu ta'mimul badani, di sini hampir menyerupai dengan lafaz yang pertama, yaitu furudul ghusli. Lafaz pertama tanpa al dan tanpa tanwin, sedangkan lafaz setelahnya itu beral, yaitu al-badani. Nah, karena ciri-cirinya sama seperti lafaz furudul ghusli, maka kita hukumi terlebih dahulu ta'mimul badani ini sebagai idhofah juga. Karena lafaz pertama itu tanpa al dan lafaz yang kedua itu dengan al. Nah, apabila nanti pada akhirnya lafaz ta'mimul badani tidak sesuai secara makna, maka kita bongkar lagi dan kita tidak hukumi kedua lafaz tersebut sebagai idhofah. Nah, untuk sementara kita hukumi dulu sebagai idhofah. Sembari kita menunggu kesesuaian makna dari dua lafaz tersebut, kita bongkar dulu lafaznya satu persatu. Ta'mimu jika dilihat dalam kamus, ini berasal dari lafaz ammama yu'ammimu ta'mimun, yang merupakan masdar, yang artinya itu adalah meratakan. Kemudian lafaz setelahnya itu adalah al-badani, yang artinya itu adalah badan. Kita sesuaikan. Ta'mimul badani, pemerataan badan atau meratakan badan. Nah, karena tidak menimbulkan sebuah ambigu dalam gabungan lafaz tersebut, maka sudah fix bahwasanya kedua lafaz tersebut merupakan susunan idhofah, yang artinya itu adalah memeratakan badan. Jika sudah ketahuan bahwasanya gabungan dua lafaz tersebut merupakan sebuah idhofah, maka kita cari kedudukannya. Ta'mimul badani di sini terletak setelah huruf athof. Oleh sebab itu kedudukannya menjadi athof atau kata yang diikutkan pada lafaz yang menjadi ma'tuf alainya, yaitu an-niyatu secara hukum. Karena an-niyatu di sini hukumnya atau mahalnya rofa karena menjadi badal ba'du mingkul, maka lafaz setelah waw athof di sini harus dibaca rofa, maka dibaca ta'mimul tanpa al dan tanpa tanwin, karena lafaz yang pertama dari sebuah idhofah itu adalah sebuah mudhof. Mudhof syaratnya itu adalah tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Oleh sebab itu al dan tanwinnya dibuang menjadi ta'mimu. Dan lafaz yang kedua yaitu al-badani di sini menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya jar. Tanda jarnya dengan kasroh karena al-badani merupakan isim mufrad. Isim mufrad jarnya dengan menggunakan kasroh. Sedangkan ta'mimu di situ rofa'nya dengan menggunakan dhammah karena ta'mimu juga merupakan isim mufrad. Isim mufrad rofa'nya dengan dhammah dan jarnya dengan kasroh. Oleh sebab itu dibaca ta'mimu al-badani, yang artinya itu adalah memeratakan badan. Bil ma'i. Lafaz setelahnya yaitu adalah bil ma'i. Bil ma'i di sini merupakan syibih jumlah atau susunan yang menyerupai dengan jumlah akan tetapi tidak berpola subjek dan predikat. Dan terdiri dari dua kalimat, yaitu kalimat huruf dan kalimat isim, yaitu bi yang merupakan huruf jar dan al-ma'i merupakan isim ma'rifat. Bi di sini merupakan huruf hukumnya mabni, yaitu mabni sesuai dengan harokatnya masing-masing. Karena di sini bi harokatnya kasroh, maka dihukumi mabni atau tetap kasroh, yang berarti dengan. Bi di sini merupakan huruf jar yang tugasnya mengejarkan lafaz setelahnya yang berupa isim, yaitu al-ma'i. Al-ma'i di sini merupakan isim. Tahu dari mana kalau lafaz tersebut merupakan isim? Karena kemasukan al. Al khusus masuk kepada isim dan juga kemasukan huruf jar bi
karena bi khusus masuk kepada isim juga. Nah, karena terletak setelah huruf jar, maka hukumnya majrur atau harus dibaca jar. Jarnya di sini dengan menggunakan kasroh, yaitu al-ma'i. Karena al-ma'i merupakan isim mufrad. Isim mufrad jarnya dengan menggunakan kasroh. Tanpa tanwin karena sudah kemasukan al. Al dan tanwin tidak bisa masuk bersamaan dalam sebuah kalimat isim. Harus ada yang mengalah. Al-ma'i di sini artinya itu adalah air. Maka dengan begitu didapat sebuah runtutan lafaz atau sebuah susunan kalimat berupa furudul ghusli ifnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i, yang artinya itu adalah adapun fardu-fardunya mandi wajib itu ada dua, yaitu niat dan memeratakan badan dengan air. Wallahu a'lam bishawab.